Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, aku Yufli Ilham. Jadi pada video kali ini aku akan membahas buku yang eh, sudah aku kasih tahu kepada kalian, yaitu Bicara Itu Ada Seninya. Karena kebetulan aku juga ingin membaca ulang dari awal dan aku sedang dalam proses membaca dari awal lagi. Jadi di sini kenapa sih aku ingin membahas buku ini? Tapi aku ingin kasih tahu kepada kalian bahwa aku bukan membahas secara keseluruhan buku tersebut, tapi akan membahas gimana ya bahasanya. Jadi gini, kan pada buku tersebut itu kan jenis buku itu buku self improvement ya, Bicara Itu Ada Seninya. Jadi pada setiap babnya itu kan ada subbabnya. Yang aku bahas itu pada setiap video itu adalah subbabnya. Jadi misalnya hari ini aku bikin bab 1 subbab 1, mungkin video berikutnya bab 1 subbab 2, seperti itu teman-teman. Jadi bukan langsung secara keseluruhan, nggak, beda dengan yang kemarin-kemarin. Jadi di sini aku ingin lebih ke kayak bagaimana aku ingin memaparkan bagaimana pemahamanku dari setiap subbab yang sudah baca gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga ketika aku baca buku itu aku cuma baca saja dan tidak benar-benar memahami apa yang aku baca gitu. Jadi aku hanya ingin memaparkan hasil pemahamanku dari apa yang aku baca gitulah pokoknya. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sini aku sudah menyiapkan ya poin-poin apa saja yang sudah aku dapatkan dari membaca buku pada subbab satunya. Jadi dengan bab judul babnya dulu ya, aku baca dulu judul babnya. Judul babnya adalah perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, subbab 1 ini membahas tentang dari mana datangnya kesan pertama. Nah, aku sudah bikin 5 poin yang sudah aku pahami lah ya, apa saja poin-poin yang sudah aku pahami. Jadi langsung sampaikan saja. Yang pertama adalah komunikasi dalam kesan pertama. Nah, kesan pertama itu sangat penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin bertemu dengan orang baru, ingin bertemu dengan partner baru dan lain-lain sebagainya. Karena orang yang pertama kali bertemu kita pasti akan menilai kita itu bagaimana sih. Jadi pertemuan pertama itu sangat penting lah intinya gitu teman-teman. Jadi itulah mengapa kita harus memaksimalkan kesan pertama. Nah, di sini salah satu faktor yang mendukung kesan pertama itu bukan hanya dari penampilan iya, terus sifat kita bagaimana, ada kita bagaimana, seperti itu memang penting. Tapi selain itu juga yang penting itu adalah bagaimana komunikasi kita, bagaimana ucapan kita. Kalaupun misalnya kita pakaiannya rapi, terus dia sopan, tapi kalau misalnya kita ngomongnya masih mungkin ngomongnya itu masih lebat-lebat, mungkin orang yang kenal dengan kita itu mengira bahwa kita itu dalam berkomunikasi itu buruk sekali. Contohnya ya kayak masih susah lah ngomong lancar. Kalau ngomong itu masih agak belibet lah seperti itu. Kemudian lanjut untuk poin berikutnya ya. Untuk poin berikutnya itu adalah isi pada ucapan mempengaruhi kesan pertama. Jadi sebenarnya kan sudah aku bilang tadi di awal bahwa kalau misalnya kita ngobrol komunikasi itu memang penting. Jadi misal kita itu sudah pakainya rapi, terus sikapnya kita baik, terus kita itu juga ngomongnya lancar, jelas, tidak belibet, tidak lebat-lebat. Tapi ada satu hal yang kurang, itu yaitu adalah ngobrol kita apa yang kita sampaikan, isi dalam ucapan kita itu tidak ada gitu. Jadi kadang misalnya saya berkomunikasi dengan si A. Nah, saya itu terlalu membanggakan diri saya, jadi itu bisa saja membuat si A jengkel dan menganggap bahwa diri saya itu terlalu membanggakan diri lah, sombong atau gimana gitu. Jadi bukan hanya bagaimana kita berkomunikasi dengan lancar, tapi apa yang kita sampaikan, isi dalam ucapan kita itu juga penting teman-teman. Kemudian lanjut untuk yang berikutnya itu adalah kemampuan bicara berpengaruh pada penilaian orang terhadap kita. Itu ada kaitannya juga ya. Jadi kemampuan bicara kita, kalau misalnya kita lancar, terus isi ucapan kita itu juga baik, maka orang lain pun juga akan menilai bahwa kita itu mungkin misalnya si A ini komunikasinya baik, lancar, tidak belibet, suaranya jelas, terus apa yang disampaikan itu sesuai. Jadi apa yang memang disampaikan dia sampaikan, apa yang sebenarnya tidak perlu disampaikan dia juga tidak dia sampaikan, begitu. Berikutnya yang keempat adalah pentingnya membuat nyaman lawan bicara. Nah, selain kita harus dalam memberikan kesan pertama yang baik seperti pakai baju adab dan juga bagaimana ucapan kita, terus isi dalam ucapan kita bagaimana, yang penting lagi adalah bagaimana kita membuat si pendengar nyaman. Percuma kalau misalnya kita ngomongnya baik, jelas, terus isinya bagus, tapi si pendengar itu merasa tidak nyaman. Seperti yang saya contohkan tadi, saya ngomongnya baik, lancar, tapi saya terlalu bangga diri saya, otomatis sang pendengar atau si A tadi itu kan dia tidak nyaman gitu teman-teman. Terus yang terakhir adalah memaksimalkan dalam memberikan kesan pertama. Jadi
penilaian orang terhadap kita itu adalah apa yang telah kita lakukan pada mereka, apa yang telah kita berikan pada mereka, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka gitu loh. Jadi pas pertama kali, makanya kan kesan pertama atau first impression kepada orang lain itu penting banget teman-teman. Jadi dalam memberikan kesan pertama itu harus dimaksimalkan teman-teman. Jadi ya dari kelima poin tadi mungkin kalau sak nyandaku lah maksudnya ya, karena yang ini sak nyandaku. Jadi dalam memberikan kesan pertama itu sangat baik, sangat perlu dimaksimalkan teman-teman, saya bukan sangat baik, tapi dalam memberikan kesan pertama kita itu harus memaksimalkan apa yang kita punya gitu loh. Jadi supaya orang-orang itu dapat menilai kita itu bagaimana gitu. Jangan sampai kita memberikan kesan yang buruk saat pertama kali bertemu dengan orang, karena kan ya mungkin juga kita toh kalau misalnya mungkin kita bisa membangun kerjasama dengan orang tersebut tapi kita memberikan kesan yang buruk, mungkin ya nggak jadi gitu. Seperti itu teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya teman-teman, karena ya ini masih pertama kali juga, aku masih bingung, masih ragu. Nah pada sebab tadi kan dari mana datangnya kesan pertama. Jadi kesan pertama itu intinya datangnya itu bukan hanya dari memang penampilan ya, terus bagaimana kita berkomunikasi juga ya, tapi isi dalam ucapan kita itu juga berpengaruh terhadap bagaimana orang menilai kita juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa oh ini tidak perlu disampaikan, ya udah nggak usah disampaikan, sampaikan segala sesuatu yang memang perlu orang tersebut ketahui. Tapi kalau misalnya tidak perlu ketahui ya udah nggak usah, itu sih kalau aku. Ya mungkin itu ya teman-teman. Jadi ini senyampainya aku, aja untuk saat ini aku pahamnya mungkin cuma sampai situ. Nanti mungkin aku akan baca ulang lagi supaya aku biar lebih paham lagi pada subbab pertama yang berjudul dari mana datangnya kesan pertama teman-teman. Mungkin teman-teman kalau udah baca buku tersebut pada subbab pertama mungkin bisa memberikan masukan atau mungkin ada pemikiran lain atau pendapat lain, boleh saja komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.